manusia di dalam qalbu bima asraq alaihi min nurul wujud. Karena Fitratul Adam manusia itu ketika manusia ibaratkan ya gelap, cek bahasa orang mah, cek Sunda mah white mongkleng, gelap gulita. Disamakan makhluk itu gelap gulita, pancar cahayanya adalah nurnya Allah. Nurnya Allah itu tidak akan sampai kepada manusia ketika qalbunya tidak terbuka. Bagaimana terbukanya? Itu dalam satunya merasakan diri, percayaan kita, yakin kepada Allah, ikhtiar apa yang Allah perintahkan. Oh, ini perintah Allah. Merasa diri bahwa diciptakan oleh Allah, pantas aku taat kepadanya. Kita sama-sama untuk menyikapi dan bercermin kepada hukum-hukum Allah, bagaimana tentang kita supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Yang kita takutkan dan kita benar-benar manusia diciptakan oleh Allah itu keadaan lemah. Sudah jelas dalam Al-Quran, khuliqal insanu dha'ifa. Ini salah satunya ayat menunjukkan bagi kita semuanya, berarti manusia tidak ada apa-apanya, lemah semuanya. Maka itu ketika kita merasa memang sudah diciptakan lemah, tidak ada apa-apanya, maka kita harus disikapi, berarti kita harus ada sifat ketawaduan. Tawadulah sifat ahli tasawuf. Tawadulah orang yang dicintai Allah. Arti tawadu itu adalah mendekatkan diri, merasa diri tidak ada apa-apanya, tidak memamerkan sesuatu, tidak wah. Itu semuanya kehendak Allah dan af'al Allah, kudrat iradat Allah. Ketika manusia qalbunya sudah begitu, insyaallah nurul wujud, nurnya Allah Rabbul Alamin terpancar di dalam qalbunya. Ketika kita sudah qalbunya ada sinyal nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah manusia bisa menerangi jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga taufik hidayah pada kita semuanya, Allah memberikan taufik kepada kita semuanya supaya ada di jalan yang benar dan yang lurus Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak tentang ilmu tasawuf dan ketauhidan manusia. Iman dan akal selalu berbeda. Kalau dengan logika akal, oh tidak akan mampu. Tetapi ku iman iya. Contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, maka baginda Rasul dakwah menceritakan bahwa baginda Rasul itu sahabat semalam Isra Mi'raj, maka semuanya kaum kafir dengan tidak iman hanya pakai akal, dia tidak percaya. Tidak mungkin. Kenapa? Iman dan akal itu berbedanya jauh. Akal secara dohiriyah, tetapi keimanan karena ada kekuasaan dan kepercayaan kita, karena itu kekuasaan Allah Sang Pencipta.
Itulah yang kita harus rasakan keimanan kita. Bagaimana percayaan kita terhadap Allah, dengan satu syarat, kita hidup di dunia ini ada syariat. Ya, percaya tapi harus ada syariat. Ini yang kita banyak obsesi. Artinya terlalu memang percaya 100.000 percaya kepada Allah. Allah yakin kepada seluruh makhluk yang nanggung milik rezeki itu Allah. Tetapi ada salahnya manusia tidak ikhtiarnya. Banyak orang ntar juga saya ada rezeki, tetapi tidak ada ikhtiarnya. Itu salah. Jadi yang benar-benar iman percaya bahwa Allah subhanahu memberikan milik dan rezeki kepada kita semuanya, tetapi kita pasrahkan sesudah kita ikhtiar. Kalau sudah kita usaha ikhtiar, barulah kita pasrahkan keimanan kita. Oh, ini afal Allah, serahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh alam semesta, jangan alam dunia, seluruh alam adalah kekuasaan Allah. Bagi ulama-ulama tasawuf, bagaimana tentang ini? Ya, bagaimana cara kata ulama tauhid keimanan kita? Ada yang menyalahkan ketika manusia percaya kepada Allah tapi tidak ada syariatnya, tidak ada sifat kebasyarihannya. Balik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul sampai di waktu kecil mengembala kambing? Kenapa Rasulullah SAW sudah dewasa gede sampai kita dagang? Bukankah Rasul itu dicinta Allah? Ini kan suatu teladan bagi kita. Hidup di dunia ini harus ada ikhtiarnya. Kenapa manusia disuruh oleh Allah untuk ibadah? Kan asalnya kita semuanya ada diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asal usulnya dari Adam, yaitu di surga dengan Hawa. Sudah keluar manusia, kenapa Allah berikan surga dan nerakanya? Keiman dulu nih Pak ya. Kenapa kita harus ibadah? Kita harus merasakan, harus ke Allah subhanahu memerintahkan ibadah kepada kita ini, bukanlah keuntungan itu untuk Allah, tetapi kita untuk memuji dan nyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sujudnya, taat apa enggak kepada Allah yang menciptakan. Itulah ketika kita taat dan ia memang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, ada ikhtiarnya. Kita sholat, zakat, puasa, haji, umroh dan sebagainya, ikhtiarnya. Ketika ikhtiarnya kita melaksanakan sholat, insya Allah dengan penuh keikhlasan dan mata Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita dapat ridhonya. Ketika dapat ridhonya, insya Allah kita kembali ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satunya untuk pembersihan kalbu kita, supaya kita jangan kotor ya. Jangan terus-terusan kita hantam ibadah kepada Allah, tapi akhlakul karimah tidak muncul, Pak. Tidak berbuah. Yang takutkan jangankan buat di akhirat, di dunia juga belum muncul.
Sifat Rahman Rahim belum ada di kita. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang haji, banyak orang yang tahajud, banyak. Kenapa? Dia itu masih rasa diikuti bahwa sifat pelit dan kritik itu ada. Tidak merasakan bahwa itu adalah titipan dari Allah. Itu. Kenapa manusia tidak mau sholat? Kenapa manusia terkena kepada maksiat? Inilah untuk pembersihan kalbu kita. Bagaimana manusia ketika manusia Allah menciptakan dohiriyah dan nyata, kenapa sih manusia masih terhalang? Sedangkan Allah menciptakan ayat-ayat, pohon, diri kita sehat, bisa jalan, bisa anak kita bisa mengkedip. Itu sudah jelas. Itu dalil-dalil dan ayat-ayat Allah. Tetapi kenapa manusia masih gelap? Kenapa manusia masih tidak mau akan sholat? Kenapa manusia masih tidak mau untuk mengasih? Kenapa manusia masih tidak mau untuk sedekah? Kenapa manusia banyak harta enggak mau zakat? Kenapa manusia sudah mampu untuk naik haji, ada uangnya, dia sehat, ada yang tidak mau? Masih terang, kenapa? Kan Allah sudah kendali. Ini untuk pemeriksaan keimanan dan kalbu kita. Maka nina kaifa yatasadu ahju syai'un wa huwa li adkhala kulla syai'in. Di paling yang kecil Allah sudah menjelaskan. Contoh dalam satu, kita waktu sehat merasakan bahwa kita makan dengan apapun kita enak. Itu suatu tauhid kita. Ayat itu dari Allah. Kenapa manusia tidak syukur pada Allah? Kenapa manusia tidak menikmati nikmat dari Allah? Ya, masih merangkak manusia. Ya, kenapa manusia masih kita bisa makan, masih punya beras, masih kenapa manusia masih tidak mau syukur kepada Allah? Ini karena terhalang kalbunya. Dengan apa? Dengan pikiran-pikiran yang kotor. Apa yang pikiran yang kotor takut merangkak bahwa ternyata mana sih itu sudah tanda tanya. Setiap hari nikmat Allah itu diberikan kepada kita semuanya. Nah, ketika kita Allah coba memberikan suatu ujian atau suatu peringatan bagi kita, atau ingatan yakin mengingatkan Allah kepada kita. Contoh, kita pilek aja dengan batu, nggak enak, makan pun tidak enak. Gini susah, merokok pun nggak enak, terasa malas. Itulah apa? Masih belum jelas. Rangkak dari situ. Marilah kita rasakan dengan kalbu kita. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kaki kita mau melangkah ke depan untuk menuju kebaikan. Tidak merasa punya, tidak merasa apa, manusia tidak ada apanya. Ini supaya iman kita lebih teguh. Yang kuat siapa? Wahda Allah Rabbul Alamin, Al-Qawi, manusia dhaif. Jadi kita merasa gagah, jangan. Merasa hebat, jangan. Jadi insya Allah tidak akan menghinakan seseorang. Walaupun jabatan tinggi, walaupun kekayaannya banyak, walaupun ilmunya hebat, pembicaraannya bisa di mana-mana, segala bisa, tidak merasakan seperti itu. Kalau sudah manusia merasakan bahwa aku diciptakan oleh Allah dhaifah, lemah, tidak ada apa-apanya, ini bisa
karena af'al Allah, kudrat, iradat Allah, aku tidak ada apa-apanya. Timbullah suatu akhlakul karimah, sifat tawadu. Itulah yang di akhlakul karimah yang dari oleh ulama sufiyah, ulama tasawuf mangkana kesetan jeung goreng pangkoreng. Nah, coba tinggal ini kan, kalau kita mah rumah ke yang bagus-bagus. Kalau umat tasawuf enggak, takut melaan orang. Ya pakaian ya kita mah ya samping bagus-bagus, pengennya yang bagus, yang bagus juga tetap aja pikiran kita waktu sholat nggak bisa khusyuk. Ya pakai yang bagus, saya mau pakai BHS mah kita ini ya khusyuk dalam sholat, ngawur sama aja. Aduh, nih lah. Pakai apa-apapun nggak bisa apa. Ya pakai gamis sama aja, ngawur baik gitu. Nih makanya kita harus tahu, iya manusia itu tanpa kudrat iradat Allah, manusia tidak ada apa-apanya. Ini suatu bukti bagi kita semuanya. Ya, maka cek bahasa orang mah kirek pok nama nyalon bahasa Sunda sia teh kumaha deui si ti aing teh geus namplok banget jelas sia teh ku bandel-bandel teh hirup teh itu teh suatu hal. Cek bahasa orang mah lamun ka anak naon teh kitu ngajejelehnya bahasana gitu Pak. Coba mari kita sama-sama kaji Pak. Jadi manusia di dalam qalbu mabima asraq alaihi min nurul wujud, karena fitratul adam manusia itu ketika manusia ibaratkan ya gelap, cek bahasa orang mah cek Sunda mah white mongkleng, gelap gulita. Disamakan makhluk itu gelap gulita, pancar cahayanya adalah nurnya Allah. Nurnya Allah itu tidak akan sampai kepada manusia ketika qalbunya tidak terbuka. Bagaimana terbukanya? Itu dalam satunya merasakan diri, percayaan kita, yakin kepada Allah, ikhtiar apa yang Allah perintahkan. Oh, ini perintah Allah, merasa diri bahwa diciptakan oleh Allah, pantas aku taat kepadanya. Mulai di situ. Nah, seberat apapun tidak akan berat, pasti ngerasa enteng. Kenapa merasa diri pantas dan wajib dan seharusnya? Memang kita harus taat kepada majikan ya. Kita mencerminlah ke cermin kepada babu, disuruh apapun mau. Karena apa? Babu itu harus hadam, itu harus taat kepada majikannya. Kenapa manusia dikasih oleh Allah sekian banyak nikmat yang tidak terhitung kenikmatan itu? Jelas, nyata, bukti, yakin manusia. Tetapi manusia banyak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala alias bedegong cakuran masih. Maka pantaskah Allah buat neraka karena ya, tidak nurut, tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala? Ada ikhtiarnya manusia. Jadi masuknya neraka manusia itu adalah ada ikhtiarnya. Kenapa ikhtiarnya? Yaitu ikhtiarnya enggak mau salat, enggak mau taat kepada Allah. Itu ikhtiarnya. Maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada ikhtiarnya, sholat, puasa, roh, haji, itu ikhtiar kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah. Sesudah kita sudah mengerjakan, yaitu tinggal pasrah kepada Allah. Monggo, bagaimana Sang Pencipta, A atau B-nya, yang penting kita melaksanakan. Itu aja Pak. Nih, maka insya Allah ketika kita melaksanakan itu, terpancarlah nurul wujud.
nur Allah Rabbul Alamin. Sedikit pun insya Allah ada. Cuma ada yang mungkin kayak lampu ada yang 5 watt, misalnya bagaimana perjuangan kita. Bagaimana perjuangan kita. Bagaimana kesempatan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Antak menganjurkan Allah dalam Al-Qur'an, "Tajadu wa inna khairal taqwa." Al-Qur'an jelas. Lalu, yuk berbekalkan kamu dia. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu merintis dari sifat akhlak kita, pikiran kita supaya bersih, jernih dari sifat-sifat yang kotor. Ya, pertanyakan kepada kita sendiri, yuk muhasabah. Sudahkah kita seperti itu? Kenapa kita masih belum khusyuk? Kenapa kita iman tidak tenteram? Kenapa kita baca Al-Quran dan wirid kita masih gersah, kita pengen cepet-cepet ya, enggak senang dengan ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyakan diri kita masing-masing. Ya. Ketika manusia benar-benar cinta kepada dan baginda Rasul, cinta akhirat, ingat ke akhirat, insya Allah kan di akhirat ketika masuk kubur, lihatan ketika kita masuk kubur, maka harus jadi iktibar. Jangan dilihatin baik Pak, tebang diceri-cerikan. Harus ngonci masuk, itu suatu dalil. Coba masuk dalam kubur. Dulu dia pakai BHS, pakai jaket, hebat, segala mana. Nggak masuk kubur. Apa? Kain kapan? Yang namanya apa? Amal baik. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ketika kereta kencana menyambut kamu, yaitu mengikuti 3 perkara. 1 ahlinya, ahli warisnya, 2 hartanya, 3 amalnya. Yang 2 kembali, yang 1 menemani, yang setia sampai alam berjalan. Da ahli waris anaknya ninggalkan kabeh embungkeun, hartana nutup pira, samping kebat harga 50.000 balik deui untuk ditunda. Nyapanya? Nah, itu harus dipikir Pak. Makanya harus hidup di dunia ini kita punya pensiun, punya sembuh ketika kita sudah meninggal. Pensiunan amal kan ketika ida mata ibana in kota amal, pekerjaan manusia sudah meninggal, putus. Sholat kita tidak sholat lagi, puasa tidak puasa lagi, ya, sedekah tidak bisa sedekah lagi. Ada salah satu baginda Rasul mengatakan dalam hadisnya, ada bisa manusia punya pensiunan sesudah meninggal. Yang pertama, salah satunya kita punya ilmu diamalkan kepada orang lain. Ya, harus jadi ustadz tidak, Pak. Ini jangan salah paham ya. Jangan langsung oh itu mau ustadz, bukan untuk ustadz aja. Contohnya kita bisa baca Fatihah. Orang ini belum bisa baca Fatihah. Yuk kita mungkin, yuk kita, dia itu nanya saya belum bisa bahasa Fatihah, yuk kita berdoa. Dia ngaji ke kita, cuma bisa Fatihah. Ketika kita meninggal, dia baca Fatihah, maka pahala Fatihah ngalir ke kita. Maka yuk bapak kita semua harus senang. Ya, ini kenakan keimanan dan ketausukan kita sebagai bersih. Jadi ilmu tasawuf itu bukan begini Pak, bukan pakai jubah, bukan Pak. Pakai gamis
itu belum tentu tasawuf, belum. Tasawuf itu adalah pembersihan kolbu manusiawi. Ilmu tasawuf itu pembersihan kolbunya. Baru tasawuf. Seandainya misalkan orang ini ya, oke gomi sorban, so kiai, tetapi ada kesifatan kesombongan, itu bukan tasawuf, belum. Orang tasawuf itu adalah pembersihan kolbu, tidak ada sifat kesombongan, adanya ketawaduan, ya dengan pamerkan ini merasa dia hebat, tidak. Orang tasawuf kolbunya dibersihkan, ya, dihina batur senyum aja, tidak pernah marah. Ya memang manusia khuliqul insan dhaif, sayang itu lemah, tidak apa-apanya, pantas untuk dihina. Itu selalu begitu. Maka jangan marah orang tasawuf itu. Jangan. Marahnya di mana? Di nahak. Bukan marah dengan nafsu, bukan. Tetapi karena di nahak itu benar kukuh di nahak. Kalau A, kalau B, begitu. Jadi tidak begini. Contohnya, terkadang maaf ya. Sekarang kan bisa, oh gitu mah bisa. Bagi dia kalian. Tetap di sini gini haram. Oh gitu mah bisa. Jadi diputer-puter, dihela-hela. Hukum tidak bisa dihela-hela. Kalau A ya B udah. Ya haram ya lembut ya luas. Ini banyak sekarang banyak dihela-hela. Artinya dibuat-buat gitu. Itu tidak boleh sebetulnya. Ya. Ini banyak modif. Ini banyak modif sekarang, Pak. Lihat yuk, kita di sosmed banyak ya. Di TV atau di YouTube begini. Kok begini ya? Sedang dari Al-Quran begini, kata ulama begini, hukumnya begini, kok bisa? Karena apa? Ada keuntungan duniawiyah, ada keuntungan naik derajat, ada keuntungan karena takut dia nggak punya kursi. Itu yang kita khawatirkan, Pak. Jadi dengan pada begini. Ini yang kita harus waspadai. Makanya ulama tasawuf itu dalam hak, bukan karena nafsu, bukan. Karena ketika kita dengan nafsu, didorong dengan nafsu, kita bukan maksud, bukan bersih. Oh berarti kita masih ulih dengan nafsu, mengikuti nafsu. Nih makanya kita belajar ya. Ini ilmu tasawuf dengan lemah lembut. Ya, contoh mengajarkan bahwa ketika kita merintah anak untuk mengaji, jangan sampai kita stuck semua. Jadi aja dulu. Begini. Taktik dengan cara. Nah, jadi harus dengan penuh keikhlasan. Ketika kita bersih, niatnya lillahi ta'ala, dakwah, ngajak kebaikan kepada anak dengan lillah, insya Allah anak pasti mengikuti. Banyaknya ngajak kepada anak nyuruh ngaji itu dengan nafsu, maka mentok di anak itu. Ini ya belajar untuk pembersihan kolbu kita. Jadi sauk itu bukan pakaiannya, tapi pembersihan kolbunya. Kita ke anak dan ke bini juga kita masih mengikuti nafsu. Sholat, kalau sholat mau gereja jalan apa? Itu dengan nafsu. Iya gini, dek sholat itu begini, kata harus belajar. Ntar dikasih ini nama apa ya kalau mau sholat ini. Itulah hadiah. Jadi kalau jangan dengan ada suatu konflik di dalam hati bahwa ada suatu kejengkelan, ngajak dan kebaikan. Untuk pembersihan kubur. Jadi tasawuf itu artinya adalah pembersihan pesisian kolbu. Lillahi ta'ala semuanya. Ketika anak nggak mau sholat, biar aja, karena belum wajib. Ya, anak belum dewasa, belum wajib, ya biarin aja. Besok dakwah lagi kepada anak. Arti ngajak, dakwah itu ngajak kepada anak.
maghrib nggak mau. Nah, sekarang Isya, ya wajiban sebagai umat Islam ini yuk belajar untuk salat karena saat itu diperintah oleh Allah. Nggak mau, biarin. Jangan begini-begini, jangan. Itu sifat-sifat ulama tasawuf. Orang sudah qalbunya benar disatukan karena Allah, insya Allah besok atau lusa tergurat di dalam hati anak itu, ya. Jadi tidak emosional. Nah, makanya kenapa zaman sekarang ngacu kepada kita semua, pendakwah banyak, ustaz berbelata, kiai berubah, nubasan dan berubah, kok manusia lebih brutal. Ini berarti akhlak kita belum ngajak. Ya, jangan mentang-mentang kita jadi ustaz nggak boleh. Belum tentu baik. Rasakan diri oleh sendiri kita, baik atau tidak. Tetapi masih kita unek-unek di dalam hati kita. Oh, berarti belum tasawuf kita, belum bersih hati kalbu kita, masih mungkin awal nafsu kita. Di mana akan terpancarnya nurul wujud, nur Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbu kita. Tetapi kalau kalbu kita masih ada ngikuti nafsu, berarti ada sik-sik iblis dan setan di kita. Karena di dalam dikemukakan ada mengatakan bagaimana manusia terpancarnya nurul wujud dan masih di dalam kegelapan. Ya. Sedangkan lampu untuk menerangi gelap berarti supaya terang. Sekarang kan malam. Kalau misalkan contoh di sini nih, Al-Amir ya, ini bisa marifat Pak ya. Ilmu marifat bisa gelapin, white. Ketika white itu tidak kelihatan apapun karena gelap. Nah, ketika kena gelap apapun, mungkin tiang terkadang tidak kelihatan oleh kita, ya, karena gelap. Ya, mati lampu kita sampai di rumah kelihatan, mana ini pintu, kan gitu kan? Itu salah satu. Sebetulnya contoh kayak gitu. Nah, ketika bright nyala lagi, oh kelihatan, oh pintu ini tinggal karena kelihatan. Perjelas bagi kita semua. Allah sudah menjelaskan kepada kita dan nyata. Kamu itu akan kembali kepada Allah. Contoh, gak lama saudara kita sudah meninggal, sudah ikut ini, itu sudah jelas. Yang tua, yang muda, itu sudah jelas. Maka kamu siap. Kereta kencana akan menjemput kamu. Ngajak. Cek bahasa orang ulah malawung, anten hayu. Ngeke bakal balik sedengkeun. Pembalikan itu nyampur teh eueuh numerinya ho kabeh oge. Sugan si anu bakal anu sukan aya nu kitu. Nah, ini ada perebutan yang nanya kemarin ya. Salah satu mungkin ada yang nanyain ke orang-orang pinter mungkin. Masanya Senin anu itu pertanyaannya, kata saya, bukan menentukan orang pinter itu dia meninggal hari Senin. Dia itu mengukur bahwa itu ada tanggal lahirnya Pak. Jadi dihitung dia biasanya dia ketika sakitnya parah sebelum lahir atau hari lahir atau sudah lahir, biasanya begitu. Dia mencermin contoh-contoh yang sudah gitu tuh. Contohnya yang sudah, bukan menentukan itu kan. Terkadang kan dia, oh belum, oh disuruh, oh entar yang Senin lagi itu,
Itu sebetulnya bukan menentukan. Dia itu cuma contoh-contoh yang sudah-sudah. Biasanya begini, biasanya ini gitu. Tuh, makanya ilmu falak ada yang mengharamkan, ilmu nujum itu diharamkan. Maka ilmu tasawuf itu keilmuan begitu itu tidak boleh. Sedangkan melalui adalah mendahului kudrat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ini kita supaya iman dan ketesupan kita insya Allah iman akan terpancar. Iman itu ada cahaya, tempatnya yaitu persambungannya di dalam kalbu kita dengan nur wujud, nur Allah Subhanahu wa taala. Ketika imannya tidak ada, artinya nurnya iman itu tidak bercahaya, lempemlah, tidak ada gelap. Nyambungnya bagaimana Pak? Tidak akan bisa. Jadi, nur Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam pengajian ilmu tasawuf itu adalah tujuannya untuk pembersihan kalbu tujuannya. Lain karena mewah, lain ilmu tasawuf mau begitu Pak. Jadi kita walaupun bukan ustaz, bukan kiai, bukan tapi harus bertasawuf. Ya, tasawuf bukan orang tasbih begini ini dibudeng katanya sorban. Oh itu tasawuf bukan. Belum tentu dia begitu. Ya, ilmu tasawuf itu orang yang kalbunya bersih dari sifat-sifat kotor, pikirannya bersih dari sifat-sifat kotor. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mantak ketika orang tasawuf pakaiannya sederhana, ya, tidak yang bagus, kelihatannya ini lihat ilmu tasawuf. Rasanya tidak ada puar, tidak ada punya apa-apa, selalu dihinakan tuh senyum. Nah kalau kita dihina orang marah gitu, itu belum. Berarti kita belum tasawuf ya. Cuma pakaiannya ahli tasawuf, kalbunya belum. Nah, apa ya? Jadi kalau ibaratkan cangkang bagus isinya jelek buat apa? Nah, tasawuf di dalam ibadahnya ilmu tasawuf apa? Ibadah itu tidak mengarahkan apa-apa. Pembersihan hanya untuk taat kepada Allah, hanya untuk menghendaki Allah. Semuanya diserahkan kepada Allah. Itu terkadang kita ini banyak-banyak urusan duniawiyah dan derajat pangkatan. Makanya ada suka membaca ya Allahumma rafi'ad darajat. Itu kita mintanya ya Allah minta aku diangkat derajatku, bukan untuk kekayaan. Allahumma ya qadiyal hajat, pengabutuh banyaknya orang dunia gitu, bukan untuk setiap apapun yang kita butuhkan di dunia dan akhirat cukupi. Itu urusan Allah di sana. Jadi jangan duniawiyah tapi akhiratnya tidak. Dunia mah lapar, ya kita kalau lapar ya ada ujungnya. Tetapi lapar akhirat sepanjangnya Pak. Ya, makanya yuk kita sama-sama ya pengajian, setiap ada pengajian harus kita tanamkan, amalkan satu persatu, amalkan sedikit sedikit. Ya punya ilmu. Nah sekarang punya ilmu nih harus begini. Kita sampaikan ke siapa? Oh saudara kita, istri kita, ya sampaikan. Dakwah namanya. Ketika istri kita dicoba di dalam lingkungan keluarga aja. Contoh, istri kita marah, oh saya salah apa ya? Nah, kan kita nggak berpikir seperti itu, Pak. Kalau kita tasawuf, jernihkan hati kita. Oh ini ketika marah berarti ini adalah nafsu. Ketika nafsu adalah iblis. Mau apa kita mengikuti iblis? Allah Subhanahu wa taala.
Karena Rasulullah SAW selalu senyum, tidak ada pernah marah. Itu ala sudah sufi, Masya Allah, membersihkan kalbunya. Lihat tuh para wali songo, caci maki sampai mana kena, ya enjoy aja. Lipat para solihin, enjoy aja. Ya, itulah harus kita ngambil contoh ke belakang. Yang sudah ambil contoh, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Semoga kita selalu mengenal taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita supaya dibersihkan oleh Allah. Ya. Kita sering baca salawat, kita baca istighfar, kita baca salat untuk apa? Supaya kita ini nurnya wujudul Allah Rabbul Izzati, supaya terpancar di dalam kalbu kita. Insyaallah ketika balik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridhonya, insyaallah. Kalau sudah diaku sama Allah taala, ya pasti kembali tidak akan susah. Kalau kita sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mau apa? Ya, kalau kita sudah dicintai oleh Allah yang punya siksa dan neraka itu yang punya. Ini kita harus lebih memikirkan ke situ. Yo, apakah agama tidak boleh? Kita lagi usaha sambil kerja sampai apa? Selalu ingat itu. Jangan kita polos baik itu, Mas. Nah, ini salah satunya. Tebalkan keimanan kita kepada Allah, karena semuanya adalah kudrat iradat Allah, hukum kepastian adalah Allah, takdir dan kodonya kekuatan adalah kekuatan Allah. Kita adalah manusia, hanyalah sebabnya lemah. Itu kekuatan dan kehebatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kalbu kita bersih kesifatan ego, kesifatan kehebatan, merasa diri hebat, merasa diri bagus, merasa diri, hilangkan semuanya di dalam kalbu, rasa kalbu kita tidak punya apa-apa. Insya Allah dari itu mulai, insya Allah nurnya wujud Allah Subhanahu wa taala terpancar dalam hati kita semuanya. Jadi hebatnya lain ku ilmu sehareng Pak, bukan karena ilmu, karena bahasa Allah saja. Ya, makanya sekarang ada banyak di dalam YouTube orang yang wasmi begini-begini. Terkadang orang itu ustadz itu kalah karena mungkin di dalam kalbunya ada ego, seolah apa hebat ilmunya, bukan hebat ilmu, bukan. Itu adalah kehebat kekuasaan Allah, kekuatan Allah aja. Ya, walaupun Al-Quran nama kita, dan apapun dipuasain, diriaduhin kita sekian tahun, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa apa-apa. Walaupun kita cuma baca Bismillah, Allah Rabbul Alamin sudah menghendaki kita, sudah mengizinkan kita, mau apa? Kan sudah dicontohkan oleh para waliullah. Allah menurunkan para waliul itu sebagai contoh sesudah baginda Rasul. Manakib Tuan Syekh Abdul Qadir ketika kena menghidupkan burung itu pakai apa? Cuma bismillah kan? Pakai ucapkan bismillah, hidup langsung. Itu kan ya, harus kita contoh. Oh gitu, orang yang sudah sayang kehendak Allah, yang merasakan dekat dengan Allah, yakin dengan dekat Allah itu yang sudah sayang Allah, apapun yang terjadi bisa. Entah di dalam surat Ar-Rahman ada ya, bunyi, wahai golongan jin dan manusia, jikalau kamu itu bisa menjelajah langit dan bumi, silahkan. Tetapi tidak bisa menjelajahi langit dan bumi hanya illa bisultan, kecuali izin sang ratu, sang raja Allah Subhanahu. Ayatnya mana ada Bang? Ya ma'asal jin wal insi
istatatum antabudu pangkudu la tambudu illa bi sultan. Itu ya, kalau nggak salah ayatnya surat Ar-Rahman nggak salah ya. Bahasa kita mah gini, golongan jin dan manusia, kalau kamu bisa menjahil langit min aqturis samawati wal ardh, silakan. Kalau silakan. Tapi la tambudu illa bi sultan. Kamu tidak akan bisa menjahil langit dan bumi kecuali illa bi sultan, kecuali izin sang raja Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamin buat kita semuanya. Jadi semua kita lakukan, yang kita lakukan ini di dunia, jalan, ngedit, kita bergerak, inilah semua kudrat iradat izin Allah. Saya mulai rekana diri, aing ngaji diri teh kitu ngarasakeun diri pribadi sorangan. Aing teh bisa ngeluk izin Allah ya teh. Apal Allah, lamun ku Allah teh bisa ngeluk, aing yakin moal bisa. Sanajan walaupun ada sendi, kalau Allah sudah mendaki udah kaku, udah kaku Pak. Apa? Makanya man udah tahu kita. Ya. Inilah manusia. Nah, makanya dia itu harus punya aji rasa. Cek orang-orang dulu mah ya, ngaranna orang-orang buhut ngaji rasa, kudu boga rasa jeung nu masa. Eta Pak. Kalau mau buhun tasawuf itu, ya tasawuf itu pembersihan kalbunya, punya rasa dirinya. Cita rasa diciptakan Allah, punya rasa gini-gini juga rasanya rasa. Oh, saya itu punya rasa. Nah, satu, doifnya kita, lemahnya kita, jangankan yang lain tergores ke sakit, apalagi ntar di akhirat. Ya, kebakar ya ketetesan apa? Ricikan-ricikan api, tetesan-tetesan air panas. Kita merasakan panas sampai melepuh. Apalagi itu ricikan tenaga kita masuk neraka. Itu jadi ke situ Pak, merasakan kolbunya selalu ingat mau dikir terus. Artinya dikir itu adalah selalu mengingatkan seperti itu. Wow, kita ngobrol dengan orang lain, jalan, lagi usaha, lagi kerja, selalu ingat di dalam kolbunya. Bagaimana dengan kita? Yuk, mudah-mudahan kita selalu kenali jamaah Masjid Al-Amir semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jika jangan cinta kepada Allah tapi Allah tidak cinta kepada kita. Mudah-mudahan kita merasa cinta kepada Allah, melakukan aktivitas ibadah. Mungkin kita hanya secuil, banyaknya kita nganggur waktu itu, dipakai cuma-cuma, tetapi kita merasa dicinta, dan semoga Allah mencintai kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kuatkan iman kita dan pembersihan, yaitu qalbu kita, yaitu pikiran kita serahkan semuanya adalah kudrat iradat Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diri kita harus merasakan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dengan keadaan lemah, tidak bisa apapun, hanya izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tahapannya. Tapi laman orang air dipikir, kalau kita pikir Pak, sudah kita dipikir dengan lembut, dengan perasaan. Ya, kenapa ya kita ketika saudara kita meninggal, kita tangisi, merasa sedih dengan kehilangan. Rasa itu ada ya, semuanya pasti gitu. Rasa kehilangan, rasa sedih. Terkadang orang sampai abut-abutan, ada yang pingsan.
Seolah nggak mau gitu. Kalau dipikirkan ya kita akan seperti itu, memang dari asalnya dari sono, ya akan kembali ke sana. Tidak merasakan bahwa kita akan seperti itu. Harusnya iktibar. Itu kalau kita orangnya qalbuna sudah terbuka, ya, sudah ada imannya, yakin, bercahaya, nurnya Allah tanya akan cahaya di dalam kalbu kita, kita akan terbuka. Ya, kita juga akan kembali kepadanya. Asal kita dari sono, ya akan kembali ke sono. Ini kita kan sudah berjelaskan oleh baginda Rasul, kamu di dunia ini sementara. Ya, ibarat kita kalau ngontrak mungkin rumah sementara. Kalau udah mau bangun rumah, yaitu lamanya kan rumah kita sendiri, nggak bisa membuka. Sebabnya kehidupan yang paling abadi, yang paling enak adalah akhirat nanti. Makanya orang-orang yang sudah benar-benar ya bekalnya mungkin banyak, merasakan banyak, ya udah resah di dunia ini. Karena di dunia ini banyak bingung, susah, banyak. Tapi kalau di akhirat, dan di alam kubur, itu bagi orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah. Kalau kita kenapa takut? Lah karena kita mah, ya itu bekalnya belum merasa, jadi kita belum bekalnya. Makanya kita hayu sama-sama ya untuk mengaji dan dikaji, dirasakan oleh kita masing-masing supaya kita, hati kita terbuka. Sama siapa lagi kalau kita enggak buka? Karena maaf ya, ada yang ini ya, ada kan kalau misalkan emang kolbu kita tidak, kalau tidak diterapin katanya nggak terbuka, kata siapa? Bukanya manusia itu adalah kita merasakan, harus punya aji rasa, mulai dari situ. Ketika kita sifat solihin, ya, sifat-sifat solihin ada ketawaduan anak terpancarlah, karena manusia di dalam kolbunya oleh Allah Subhanahu dibuat cahaya iman. Ketika imannya kita merasa ada bercahaya, ya insya Allah akan terpancar. Salah satunya akhlaknya karimah, mulia, baik. Makanya kan sholat sudah patah. Ketika orang-orang sholat menjauhkan dari nahi munkar. Banyak orang sholatnya, munkarnya banyak. Itu belum terungkap. Mari kita sama-sama. Jadi gimana menjelek-jelekan orang? Ya, kita masih menjelekkan orang, itu belum tasawuf. Kita jangan boleh menjelekkan orang. Orang misalkan, oh isi itu memabok, oh si ini begini, begini, nggak boleh. Kita kalau seandainya kita maksiat kayak mabuk, belum tentu saya bisa taubat ya. Dia mungkin bisa taubatnya, kalau belum tentu saya bisa. Itu mulai kan kalbunya. Tasawuf itu seperti itu, tidak mencaci. Semua mabuk, nggak boleh di situ, nggak boleh. Baginda Rasul tidak begitu. Jangankan orang Islam cuma yang mabuk, maksudnya orang yang kafir sayang Rasul. Akhlaknya luar biasa. Yaitu karena tasawuf sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbunya sudah memang sudah tasawuf segala-galanya. Ya, kita juga harus kita tasawuf, pakaian tasawuf, lain pakaian ieu. Tasawuf teh lain pakaian an ieu, lain sebenarnya apa? Bukan yang ini tasawuf itu. Pakailah tasawuf, pakaian di qalbu kita. Ya, belum nomornya itu memang orang-orang tasawuf
ya biasanya yang gamis, karena yang bagus, yang putih, itu cermin sebetulnya. Tetapi kita yang dimaksudkan dengan tasawuf di sini, ilmu tasawuf itu adalah pakailah baju tasawuf qalbunya, maki ilmu tasawuf. Artinya pembersihan di qalbunya. Ketika pakai ilmu tasawuf qalbunya, itulah orang yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena muncul kesifatan-kesifatan ya akhlak yang mulia, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tasawuf bahwa tawadu, ramah, tepelit. Kalau orang masih pelit, akan orang begitu Pak. Contoh ya, kalau kita ke Cibarusah, terkadang, ayo jariah pembangunan masjid ya jariah, kadang-kadang lewat lah orang mah. Orang tak. Jadi can hebat orang mah. Kadang kepake, kadang itu. Ya, kadang alasan ada gitu kan, receh, jangan duit makin numpuk padahal mah. Cuma dipikir, mana atunya? Lalu harus pikir, makanya ayat dalam hadis 7 kalau nggak salah, menjadi pensiun bagi kita sudah mati. Satu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang suka diurukin ke orang lain. Yang kedua, kalau nggak salah, orang yang bikin solokan Pak, sungai. Sekian dimanfaatkan oleh orang lain, itu pahalanya akan bocor. Tuh ada yang bikin sumur, Pak. Sumur, ketika sumur itu masih dianggap manfaat oleh orang, maka pahalanya bocor ke kita sesudah kita meninggal. Tuh orang yang andil membangun masjid. Ya, ketika masjid itu banyak orang yang sholat masih berdiri, banyak orang sholat baca Al-Quran, maka ngocor pahalanya. Terus orang yang menghafalkan Al-Quran, ketika Al-Quran dibaca, ketika Al-Quran terus-terusan dibaca, maka pahalanya ngocor terus ke kita. Yang tadi kalau nggak salah adalah anak yang soleh, yang suka membacakan istighfar dan ampunan buat orang tuanya. Ada juga yang orang yang menanam sesuatu tanaman, ketika tanaman itu dialap manfaat oleh orang. Contoh, misalkan orang-orang dulu ada menanam mangga di mana aja, biarin buat orang. Mungkin orang sudah besar berbuah, mungkin orang banyak yang manfaat. Itu sebenarnya selagi ada, ya, pohon itu berbuah atau dialap manfaat oleh orang, maka pahalanya bocor. Itu uang pensiunan para pensiunan. Jadi kita harus punya pensiunan sudah kita meninggal. Apa sih pensiunannya? Ya, kalau kita misalkan lagi membangun masjid di mana saja. Jadi dalam arti bukan masjid semuanya, bukan Pak. Di situ mana masjid dan sedikit ikut andil aja. Ya, makanya orang-orang Arab, orang Mesir sekarang membangun masjid di tempat-tempat yang lain, dibangun masjid begini. Dia itu sepertinya pengen pensiunan, sudah ada kita meninggal dia. Nah, kita karena kita mungkin nggak banyak uang, lah ada lewat ke Cibarusah, ke Serang ada masjid, ya goceng lah. Itu mengikut andil membangun masjid. Orang yang ikut membangun masjid, mau pesantren, yang musola, insyaallah segi ada itu ngalir itu pahalanya ke kita semuanya. Ya, makanya bila misalkan ada al-amr renov buru kita Pak, mampunya apa? Jadi jangan gengsi. Misalkan al-amir yang mau bangun ada renov punya 10.000, saya malu, jangan andil 10.000 Pak. Membangun supaya kita sudah meninggal, yaitu pahalanya. Nah, kita nih seperti orang tua sudah mendului kita semuanya, sedikit pun dia menjadikan ini pakai ngaji aja.
pakai ngaji aja oleh kita, pahalanya udah ada dari Allah, ngalir ke kita. Makanya harus mau, itu antaranya suatu amal yang tidak putus pahalanya. Anggap kalau diibaratkan orang PNS pensiunan, udah nggak kerja tapi gaji ada. Kan kita sudah meninggal, udah nggak kerja lagi, tidak sholat, tidak puasa, tidak wajah, tetapi terus ngalir. Itulah. Yuk kita nanam sedikit-sedikit mesin sholat dan lain silahkan, mampunya masing-masing kita, karena dibatas di dalam materi kita. Misalkan mampu 10.000, ya silakan. 20.000 yang penting ikut andil kita semuanya. Ya mudah-mudahan dengan ada pengajian ilmu tasawuf dan tauhid ini, iman kita lebih ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita dipakaian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diunjukin dengan jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadikan orang yang husnul khatimah, yang mendapat ridho dan ampunan dari Allah dan dicintai Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi kita yang masih dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yaitu diterangkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Demikianlah sudah pengajian pada malam Senin ini, ya materinya yaitu untuk pembersihan kalbu kita atau pakaian baju kita dan ilmu tasawuf kalbu kita. Keduanya yaitu lagi lebih memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan itu mendapat ada ikhtiarnya, yaitu kita satu berdoa, keduanya kita apa perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiarnya bagi kita semuanya. Kita melakukan sholat, maju sunat, semuanya itulah ikhtiar kita untuk mendapatkan taufik dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah kajian hari ini. Terima kasih. Kalau ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya berarti dari keapaan diri sendiri, dari saya sendiri. Mudah-mudahan yang baiknya ya terima jadikan amal baik dan amal kita semuanya. Ketika ada kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syabina wa karimina lana Muhammad wa sallim wa sallim ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bihamdihi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa khatim ma sabaq nasirul haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadima miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika wa hdina ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al syarafan ala syarafil ladzi a'taita wa nuran ala ladzi minhu khalaqta wa 'alima qawma bi maqamatil mursalin wa darajata bi darajatin nabiyyin wa nas'aluka ridhaka wa ridha ya rabbal alamin. Malafiyati daimati wal mauti ala kitab wa sunnati wal jamaah wa kalimati syahadati ala haqiqati min ghairi wa la taghyir wa ighfir lana ma wujudika fadika wa kamika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa nurul amma yashibun wa sallam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.